Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syahriza Aziz dengan NIM 2001172 dari jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja Indonesia. Adapun hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur suku, ras, dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Era globalisasi ini, teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan globalisasi, sosialisasi, pendidikan, dan bisnis. Bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tidak hari tanpa membuka media sosial. Padahal, dalam masa perkembangannya di sekolah, remaja berusaha untuk mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Yang kedua yaitu pendahuluan. Dalam era globalisasi ini, teknologi semakin maju. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh vendor smartphone serta tablet murah yang sangat mudah dijumpai dan menjadi tren. Hampir semua orang memiliki smartphone. Dengan semakin majunya internet dan hadirnya smartphone, maka media sosial pun ikut berkembang pesat. Media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat web page pribadinya dan terhubung untuk berbagi informasi dan melakukan komunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk bergabung dan berpartisipasi dengan memberikan feedback secara terbuka, membuat komentar, serta memberi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Media sosial yang paling sering digunakan dalam kalangan remaja antara lain Facebook, Line, WhatsApp, internet, pet, YouTube, Messenger, dan yang lainnya. Dalam media sosial, siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet, khususnya dalam media sosial, sangat mudah memalsukan identitas atau jati diri untuk melakukan sesuatu tindakan kejahatan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu apa itu remaja, masa pertumbuhan, dan ciri-ciri remaja. Apa pengertian media sosial? Apa dampak negatif dan positif media sosial terhadap remaja di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap atau eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Yang keempat yaitu pembahasan. Apa sih remaja itu? Remaja berasal dari kata adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik menurut Hurlock 1992. Istilah ini mempunyai arti yang sangat luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi yang dialami anak. Masa remaja merupakan masa transisi sebab pada saat itu seseorang tidak meninggalkan masa kanak-kanak, namun ia juga belum memasuki masa dewasa. Selanjutnya itu ada tahap perkembangan remaja. Tahap perkembangan remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah 12-21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 3, yaitu 12-15 tahun, remaja awal, 15-18 tahun, remaja pertengahan, dan 18-21 tahun, masa remaja akhir. Selanjutnya ada ciri-ciri remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik.
Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Yang kedua, perkembangan seksual. Perkembangan seksual mengalami perkembangan yang sangat pesat, kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya kejahatan, perkelahian, dan sebagainya. Yang keempat, emosi yang meluap-luap. Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Yang kelima, mulai tertarik pada lawan jenis. Dalam kehidupan sosial, remaja mereka lebih tertarik pada lawan jenisnya dan mulai yang disebut dengan pacaran. Yang keenam, menarik perhatian lingkungan. Pada masa ini, remaja mulai mencari perhatian lingkungan, berusaha mendapatkan status dan peran seperti melalui kegiatan remaja di perkampungan. Yang ketujuh, terikat dengan kelompok. Remaja dalam kehidupan sosialnya tertarik pada kelompok-kelompok sebayanya sehingga tidak jarang orang tua diduakan, sedangkan kelompoknya dinomorsatukan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu media sosial. Kita ke definisi dahulu. Menurut Putri et al. Tahun 2016 dalam jurnalnya, media sosial atau social networking adalah sebuah media online di mana penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui blog. Social network atau jejaring sosial mungkin merupakan bentuk sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sementara jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi secara terbuka, untuk memberikan komentar, serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat. Yang kedua yaitu macam-macam media sosial. Macam-macam jejaring sosial atau jenis media sosial diklasifikasi macam-macam jejaring sosial berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Yang pertama, konten kolaborasi seperti Wikipedia. Yang kedua, blog atau microblog seperti Twitter. Yang ketiga, situs jejaring sosial seperti Digg. Yang keempat, konten video contohnya YouTube. Yang kelima, situs jejaring sosial Facebook. Yang keenam, game dunia maya contohnya Mobile Legends dan lain-lain. Yang ketujuh, situs dunia sosial virtual seperti Second Life. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh media sosial terhadap remaja. Dampak positifnya yaitu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara tepat dan cepat, biaya lebih murah. Selain dampak positifnya, media sosial juga berdampak negatif seperti menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, masalah privasi, serta menimbulkan konflik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teknologi internet dan mobile phone semakin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kaum remaja saat ini sangat ketergantungan terhadap media sosial. Mereka begitu identik dengan smartphone yang hampir 24 jam berada di tangan dan sangat sibuk berselancar di dunia online. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal. Salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Seharusnya ada peran dari sekolah dalam menangani masalah seperti ini. Serta ketepatan guru dalam berkomunikasi juga dapat membantu menjelaskan pada kalangan remaja bagaimana cara menggunakan media sosial dan tidak disalahgunakan oleh remaja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.